Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan sungguh bersyukur lewat acara kami hari ini. Kami tahu pimpinan Tuhan ada di tengah-tengah acara kami Bapak, sehingga semuanya boleh selesai di dalam damai dan sukacita daripada Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Allah yang baik. Tuhan, sebentar kami akan mau dengar-dengaran daripada sabda Tuhan. Berkarya Engkau lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau urapin hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu boleh dikuatkan dan dimenangkan oleh kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini buat segala kebaikan Tuhan. Mulai dari pagi tadi acara ini dibuka, kita boleh melihat pimpinan Tuhan, boleh berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Juga kita bersyukur walau akhir-akhir ini daerah kita ini musim hujan, tetapi Tuhan menolong mulai dari hari pertama acara Padukiron sampai saat hari ini kita boleh melihat cuaca yang cerah Tuhan berikan. Itu perlu menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwasanya keluarga ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi landasan pegangan hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, bila kiranya pada sore hari ini ada suatu perenungan bagi kita, terkhusus bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup. Kalau Inang Oportiaboru sudah selesai masanya di dunia ini, kita yang masih hidup perlu merenungkan setiap hidup kita, karena kita yakin dan percaya bahwasanya apa yang dialami Oportiaboru ini pasti akan kita dapatkan juga. Dalam hidup ini kita mendapat giliran yang namanya kematian. Dan kita percaya firman Tuhan katakan di dalam Khotbah 3 ayat 1 bahwasanya segala sesuatu ada masanya. Kita harus sadar bahwa segala sesuatunya ada masanya. Jadi kita yang hidup di dunia ini adalah sementara. Itu harus perlu kita camkan dalam hidup kita, bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah sementara. Tentunya sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita perlu merenungkan setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena hidup kita saat ini yang masih hidup ini adalah suatu anugerah. Bukan karena kebaikan kita, tetapi anugerah daripada Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Untuk itu firman Tuhan katakan, di dalam kesabaran Tuhan, pergunakanlah kesempatan itu untuk menghargai setiap anugerah Tuhan melalui kehidupan kita saat ini. Kita tidak berbicara lagi tentang Inang Oportiaboru, sudah selesai, habis masanya. Tetapi yang perlu menjadi perenungan bagi kita yang masih hidup. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dikatakan, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena di sanalah kita melihat kesudahan manusia. Dan di bagian terakhirnya ditegaskan, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bahwasanya lebih baik ke rumah duka. Firman Tuhan katakan, karena apa? Biasanya orang sadar kalau dia melihat sesuatu terjadi di depan matanya. Karena kita manusia bisa sadar kalau kita boleh melihat suatu kejadian, boleh melihat suatu peristiwa, sehingga kita boleh merenungkan bahwasanya hidup kita ini adalah anugerah Tuhan.
ditegaskan, hendaklah orang memperhatikannya, yaitu sesuatu yang harus kita renungkan dan perlu kita lakukan. Jadi hidup ini, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, terkhusus keluarga, harus lebih lagi memperhatikan hidup kita. Karena hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Untuk itu, bila kiranya setiap kita yang masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau boleh, Raja Salomo katakan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 14, bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan, ibarat menjaring angin. Itu dikatakan Raja Salomo, di mana Raja Salomo kita ketahui sudah menikmati berbagai hal di dunia ini, pencapaiannya di dunia ini dia sudah nikmati, dan di puncak kejayaannya selama di dunia ini, apa yang ia katakan? Bahwasanya hidup di dunia ini adalah kesia-siaan, ibarat menjaring angin. Di mana sebagai arti Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwasanya semua apa yang kita perbuat, apa yang kita miliki di dunia ini, semua akan tinggal. Inang oportia boru, apapun hartanya semua tinggal. Itu yang dikatakan Raja Salomo. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Perjanjian Baru, Matius 6 ayat 20, tetapi carilah harta surgawi. Di mana dia percaya bahwasanya kalau kita mencari harta surgawi, itu adalah harta yang kekal, kita boleh nikmati selama-lamanya. Kalau umur manusia menurut firman Tuhan 70 tahun, lebih dari situ bonus. Apalagi kita yang hadir di tempat ini sudah lebih banyak menjalani hidup ini daripada yang tersisa. Untuk itu, biarlah kiranya kita menghargai anugerah Tuhan, jangan sia-siakan. Pergunakanlah kesempatan itu, sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Tentunya tidak sembarangan orang yang berharga di mata Tuhan, yaitu orang-orang yang terus melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu, bila kiranya di dalam waktu ini, di kesempatan waktu ini, inang oportia akan kita antarkan ke tempat prestasi sementara. Ini menjadi boleh perenungan bagi kita. Walaupun di dalam prosesnya itu kita butuh pengorbanan, kita butuh perjuangan, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita. Kalau kita memiliki komitmen menghargai setiap anugerah Tuhan, percayalah Tuhan akan memampukan kita. Sehingga apabila tiba waktunya bagi kita, firman Tuhan tergenapi bagi kita, berharga di mata Tuhan hidup orang yang dikasihnya. Sehingga Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah itu akan menambah percaya diri kita dalam hidup ini. Ada orang memiliki semuanya, kaya, tetapi dia memiliki ketakutan menjalani hidup ini karena dia sadar akan hidupnya yang belum berkenan kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus dengan pengalaman-pengalamannya, ia katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Demikian juga kita yang hadir pada sore hari ini. Kalau kita melakukan semua, walaupun butuh perjuangan, proses yang harus kita tempuh, percayalah Tuhan akan memampukan, dan kita kelak mendapatkan janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang kekal itu. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pimpinan-Mu yang boleh kami nikmati pada hari ini. Kami boleh merasakan pimpinan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Acara ini semua berjalan dengan baik. Bila kiranya Tuhan sampai dengan kami antarkan ke tempat perseratan yang sementara, Tuhan yang terus menolong dan memimpin sehingga acara ini berjalan dengan baik, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, bila ini menjadi perenungan bagi kami, agar kelak
dalam setiap hidup kami. Kami boleh mengakhiri pertandingan hidup di dunia ini, dan kami mendapati janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan sian buku EP 357 ayat 1 22 disuruh sebagai hamba Tuhan, saya berangkatkan jenazah Melpawati Borusiaham di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Iya, dilihat dulu. Dilihat dulu perpisahan. Jangan dipegang lah. Jangan dipegang. Dari maunya kan. Langsung Terpuji Tuhan sian EP nomor 105 kolom
Dai. Tak ni musik atang man. Tong do pero ngai ngai. So na tahun lalu. Ih, tetap juga ada air ya. Dulu pun gitu. Harus kena kaki dipasang jam dia serta isi suruh nanti. Ini tarik kaki kan, ke sini kaki, ke sini kaki. Oh ya, ke sini kaki, iya. Oke. Udah itu kepala kan? Di kepalanya itu, kepalanya di sana. Ya, kepala. Tapi fotonya nggak ikut deh, salibnya saja sama bunganya. Fotonya dibawa pulang. Pelan, pelan. Dibawain apa? Baju. Oke. Kalau kamu nggak orang tu order tak ada tu beri baku. Badahu. Okey. Kemudian dia suruh penanam, nggak boleh mulai karena harus supaya mau, katakan mau buang pengulangan. Boleh apa mah? Lewat dia senak dengan. Orang tema kita. Sedak dengan setep ya, asal saya nak cuma itu. Setep. Setep mah. Totongdo gudang mauliate di pasak rohanami tuhawa di Tuhan di bagasan pikyon lunga di sok kami di Tuhan ima nang pasakan ton manang buat ton ima inanami nang bolo mosingon alanya di Tuhan mangido kami tuho di udini inanamion sudina pinumparna sayhoma ali Tuhan nama masing-masing na sida lehon kas birohaninya sida ali Tuhan apuli mana sida matiteton ito badian sa koi asa totong na sida berharapan ko mauliate madiwali Tuhan mula sa kapinari nagsuntong nami inanamion tu inganan parsatok inani
Tungani mahamis salubna, jongjongi ma ulaw non, asa margalan sa na marunong ibagasan dami na siya ko. Ibagasan kuwar niya na mo Tuhan Yesus, martangya kami tuho. Amen. Sebagai pengantar kebenaran firman Tuhan, saat ini pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini sebagai bukti bagi kita umat manusia bahwasanya kelak hidup kita ini akan kembali ke asal, menjadi debu tanah, kembali ke asalnya. Roh kita yang kembali kepada Allah. Itu membuktikan bahwasanya hidup kita ini sebenarnya tidak berharga karena terbuat dari debu tanah. Dimanapun kita lihat tidak ada berharga yang namanya debu tanah. Tetapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, kita dibuat menjadi umat-umat yang berharga. Juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi pencapaian kita, usaha kerja keras kita selama hidup ini, kalau tiba saatnya kembali menjadi debu tanah. Untuk itu, kepada kita semua, kepada keluarga, ini menjadi perenungan bahwa kita ini terbuat daripada debu tanah. Untuk itu, mari kita mensyukuri setiap kehidupan kita. Ke depan, keluarga yang sedang berduka saat ini, percayalah, kalau firman Tuhan menjadi pegangan hidup saudara, keluarga ini menjadi keluarga yang berhati dan memiliki pengharapan yang baru daripada Tuhan. Sehingga sukacita ini kita percaya ada sukacita besar yang Tuhan sediakan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terus memohon pimpinan-Mu sampai dengan selesainya acara ini. Biarlah pimpinan Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa, mari kita kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah. Maka di sini saya kuburkan Melpawati Siahan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akana berdabu, kami dipersilakan. Nama roh keluarga. Masuk ya, bikin. Ya. Iya, dia. Ini dekat sini. Ini yang tersidi kita nih. Sangat dua dekat ini. Ini yang kering ini yang beda. Yang kering itu. Mari kita dua rasa polisia di sedo ale aleka.
sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini. Bila kiranya menuntun setiap kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing, dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Juga keluarga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila kiranya Tuhan penghiburan, pengharapan yang baru daripada Tuhan, dan ada sukacita besar yang Tuhan limpahkan bagi keluarga ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Rahmat dok meta kami yang atoban. Ale aman amin. Ale aman amin di Indonesia. Saya kita beri apa-apa. Saya mengarajamu. Saya sawat malam di Benotomo soal di Indonesia. Leo matuhami saya dari orang siap hari. Saya sama dosa kami sok pada kami. Di dosa di dongan dan berdosa kami. Una kami tugiyo panguna. Bago kami siap pangago. Ay holo na po na karajao, roh tagugon, roh dinasangkot sa liling-liling. Marilah kita pulang menerima berkat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, menuntun hidup kita, meneguhkan iman percaya kita, mulai sore hari ini, hingga Yesus datang kali kedua Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selesai pengujuran pina namin sa rumah dua di Rosa Tito. Kaya di pagbaguat kami di ang kabisi untuk kamaro. Boy lang rarak dari kami patay ni suruh bilang itu berhenti juga. Jadi di bawah satu tahun melatih orang mau pada kami. Iya, namin karena gara kita batak kami kita mengukur saya la suarong la puno uray kinasa ano saya di yang matabayan kan ulu si hamma baru ala na uray seret kamu sok kiri bujuk pa sambil media sambil yang kedua tutup jadi aku Oke, Hasan kan? Mau ikut kang Hasan, sorry. menabur bunga. Mana berbunga. Oke. Sekarang Hasan. Mana kau?